Ya, alhamdulillah. Kita pindah ya. Oke, let me get my. Hmm. Bisa terdengar suaranya? Iya, udah. Alhamdulillah. PowerPoint saya sudah share. Apa bisa ditangkap dari sana? Iya, bisa. Oke, yes. Baik, kita mulai ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Alhamdulillah sahabat-sahabat atas berkat rahmat Allah Ta'ala kita menikmati kehidupan. The art of living adalah dengan mensyukuri hal-hal yang kecil. Kalau kita hal-hal kecil lewat, gimana kita mensyukuri hal-hal yang besar sebenarnya. Jadi sadarilah bahwa kita hidup dalam sebuah keberlimpahan ya. Bangun, mata masih bisa ngeliat ya, nggak sakit, telinga nggak berdenging, usus nggak sakit perut ya kan, jantung berdetak dengan lancar, paru-paru bisa menghirup udara keluar masuk, otot nggak dibikin sakit. Oh, kalau dihitung itu nikmat Allah tidak terhitung sebenarnya. Itu baru tataran jasad. Belum mikroskopiknya tuh ya, kalau mau dihitung nikmat mitokondria, lisozim, wah enzim disebut semua. Satu enzim bermasalah, kembung perut kita. Jadi kita sungguh dalam sebuah keberlimpahan Sang Rabbul Alamin yang mengaturi semua ini dari mulai jasad, jiwa, ruh, rezeki lahir batin, ngurusin kita. Tapi kita tuh kan banyak ngeluhnya. Pengennya ini, pengen itu. Yang ada tidak disyukuri. Jadi sebenarnya duka cita dalam kehidupan kita kalau merasa diri, aduh hidup kok gini, itu karena kita sedang tertutup dari melihat kita dalam sebuah keberlimpahan. Jadi sebenarnya apa yang menghalangi kita dari tersenyum menghadapi kehidupan? Ketika kita tidak melihat nikmat itu kan. Nah, hari ini kita berusaha mengulangi lagi kisah tentang Adam alaihissalam ya. Kaitan dengan pohon karena kisah Adam itu epik banget tentang bicara tentang ada pohon khuldi yang buahnya nggak boleh didekati. Jangankan makan buahnya, pohon tuh jangan didekati gitu. Itu pohon apa sih gitu kan? Karena cerita itu udah kita hafal dari kecil. Nah, kalau udah segede gini mah atau kita berusaha ingin tahu lebih dalam. Ini pohon apa, bicara apa? Nah, karena rujukan yang paling utama tentu adalah Al-Quran. Karena inilah firmannya. Oke. Al-Quran bicara tentang apa? Kalau pohon, waktu minggu lalu kita udah bicara tentang kalimah, bahwa setiap kita tuh harusnya jadi kalimah. Kalimah itu berkaitan dengan benih yang Allah Ta'ala sematkan ketika dulu tuh dari awal. Alastu birabbikum. Ketika dia mendeklar, bukankah aku Robmu? Kan pertanyaannya udah udah retoris tuh sebenarnya. Bukan siapa Robmu, itu kan nanti pertanyaan di alam barzah. Bener nggak? Pertanyaan di alam alastu tuh bukan man robbuka. Alastu birabbikum. Am I not your Lord? Bukankah aku? Itu udah retoris pertanyaannya. Bahwa dialah sang Rob yang memelihara, yang ngasih makan. Kayak fungsi orang tua lah. Yang ngasih pakaian, yang ngasih rezeki lahir batinnya, yang ngurusin kita. Nah, kalau diurusin berarti fungsinya tinggal bertumbuh. Kita nggak perlu lagi sebenarnya ngurus-ngurus ini itu secara hakikat ya. Secara syariat iya, mesti kerja, mesti ikhtiar, tapi kita tidak mengandalkan hati kita ya, tidak mengandalkan kepada ikhtiar kita, tidak mengandalkan kepada kerja kita, tidak mengandalkan pada usaha kita. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana sih sebuah pohon tuh tumbuh. Ya, kita ulik, kita zoom in, faktor apa saja tuh. Bukankah di setiap diri kita ada benih ya? Terus benih itu udah tumbuh atau belum? Apa ciri-cirinya benih itu sudah tumbuh? Jangan-jangan masih berupa, belum ada kecambahnya bahkan. Masih di dalam tanah gitu ya. Karena prosesnya lama nih. The process of seed germination. Aku nemuin buku textbook. Kalau baca textbooknya aja, aduh, ya ampun, pusing bacanya ya. Jadi dari mulai
sebuah biji untuk bisa pecah kecambah itu prosesnya very delicate. Butuh sekian macam treatment kelembaban tertentu dan harus dikeringkan dulu. Kalau terlalu lembab dia busuk, nggak akan pecah kecambahnya. Jadi dalam suluk ya sahabat-sahabat, ada episode namanya pecah kecambah. Pecah kecambah tuh ketika, nah ini kan dari seed gitu ya, dia mulai harus meretak gitu. Dan bayangkan ya kalau kalau kita menjadi benih, ketika ada sesuatu pembukaan, pecah ya, bisa jadi itu sesuatu hal yang menyakitkan buat si benih. Karena harus stretching. Tapi ada suatu kehidupan yang baru yang muncul. Itu suluk banget tuh. I've seen a lot. Ya, saya ngasih pengajian tuh udah 10 tahun lebih kalau ngobrol sama orang. I mean, maybe udah ratusan orang ya. Saya tanya gitu. Yang menapaki jalan suluk, menapaki jalan tobat. I can tell 100%, 100% orang yang saya ajak bicara itu ketika, kenapa sih kamu tiba-tiba tertarik pengen tobat, tertarik suluk? Mesti didahului dengan pecah gitu. Ada sesuatu dalam kehidupan yang pecah atau jungkir balik atau gempa bumi, apapun itu episode yang menyakitkan. Ada yang karena meninggal orang terdekatnya, ada yang karena, in my case, perceraian orang tua saya. It was hard. Um, ada yang karena dia dibikin sakit gitu dirinya, ada yang karena percayaan dalam rumah tangganya, ada yang anaknya dibikin sakit, ada yang bisnisnya dibikin bangkrut gitu ya, ada yang anaknya dibikin berulah, oh macam-macam. Pokoknya suatu squeezing dalam kehidupannya, dia seperti diperas gitu. Tapi kan sebagaimana halnya diperas atau kontraksi, kenal ya ibu-ibu semua yang pernah melahirkan kontraksi, nggak akan lahir si bayi kalau nggak kontraksi, mesti disesar. Sesar juga sakit sih. Saya ngalamin sesar lebih lama penyembuhannya. Ya, jadi nggak ada, pain is inevitable dalam dunia suluk. Itu sesuatu yang si hawa nafsu tuh nggak mau. Kalau tidak ada rasa sakit, nggak akan ada kelahiran masalahnya. Nggak akan ada pecah kecambah. Nggak akan ada spiritual growth. No pain, no gain. Itu beneran. Nah, terus kan kita, apa nggak bisa enak-enak, terus terus tiba-tiba lahir gitu. That is not the nature. Nah, makanya kita harus melihat ilmu tentang rasa nyeri itu apa. Sesuatu yang kita tuh nggak mau kan experience, kalau bisa painkiller gitu ya, melahirkan tanpa sakit, wah gitu ya, gitu. Padahal secara suluk rasa sakit itu perlu karena dia bisa meredam si hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menggurita kalau senang-senang terus ya, hidup nggak ada masalah, semuanya, wah itu menggurita tuh hawa nafsu. Selama si hawa nafsu menderita, nggak bisa kita melihat Rob, ketutup sama dia. Siapa dia si hawa nafsu? Jadi Firaun. Itu dalam kisah Musa, kita udah bahas tuh tahun lalu ya. Setahun penuh kita bahas tentang kisah Firaun. Siapa Firaun? Karena dia tumbuh bersama dengan Musa. Firaun Merneptah tuh anaknya Ramses II yang ditenggelamkan dan jasadnya diselamatkan. Yang ketemu, yang nemuin kan Maurice Bucaille. Terus kemudian beliau jadi masuk Islam gara-gara itu kan. Loh kok ada di Al-Quran? Heran dia kan. Nah, jadi pain is inevitable. Kalau kita bicara kita mau jadi kalimah Allah, ya, kita bicara dulu benih yang harus bertumbuh. Salah satu fase pertumbuhan adalah pecah kecambah. Dari kata-kata pecah aja tuh deh, you have to get ready. It's gonna be painful. Ia akan nangis. Ia akan, oh ya Allah. Tapi sahabat-sahabat, ini dialog antara Daud alaihissalam dengan Allah Ta'ala. Daud atau Musa ya? Kayaknya Daud. Nah, let me check. Either Daud atau Musa alaihissalam. Dia berkata, ya Allah, where can I find you? Di mana aku bisa menemukan engkau? Ini udah perkataan ungkapan orang yang pencinta Tuhan ya, karena saling. Di mana sih aku bisa menemukanmu? Apakah di ketika aku lagi di pantai? Mungkin kita mah gitu ya, lagi di sejadah. Tapi jawaban Allah Ta'ala itu bikin kita yang,
Jawabannya adalah, temukan aku di hati hamba-hambaku yang remuk hatinya. Temukan aku di hati hamba-hambaku yang remuk hatinya. Kita yang sedang sedih, menunggu, kita yang sedang kecewa, kita yang sedang sakit hati, dikhianati, kita yang sedang sedih kan merasa dilecehkan, nggak pernah melihat. Banyak hidup akan selalu punya cara untuk memukul kita. Benar nggak? Gak apa-apa. It's okay. Terima semuanya dengan kembalikan sama Allah. Disitulah dia paling dekat sama kita. Ketika hati kita sedang remuk, ketika hati kita sedang, ya Allah aku sedih banget ini, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, udah ngobrol sama Allah enak. Langsung aku menjadi teman duduk orang yang mengingatku, gitu katanya. Coba bayangin, teman duduk. Coba kita ngafe sama presiden, langsung kirim Instagram, ini teman duduk Allah, Rabbul Alamin. And you can do it anytime, anywhere. Nggak usah pakai protokoler. Bayangin. Kalau mau duduk makan malam sama Obama mesti bayar $100.000. Katanya kemarin dia datang ke Amsterdam. Kalau sama Allah Ta'ala nggak mesti bayar. Cuma berapa banyak dari kita yang menggunakan akses itu. Dan kemudian kita karena panik ya, karena ingin numb the pain. Karena kita tuh panik kalau merasa sakit tuh, aduh aku merasa sakit, aku pengen numb the pain. Ambillah apa gitu ya, sense of pleasure, sesuatu yang kita pikir, oh band-aid, cuman ditutup. Gimana rasanya aku nggak merasa sakit. Kalau bisa balas lagi gitu kan. Seolah-olah karena setidaknya dia merasakan hal yang sakit yang sama. Wah, tidak menyelesaikan persoalan. Karena sebenarnya apapun masalah yang datang ke kita, itu satu, dia berfungsi sebagai hal yang mensucikan. Ingat ya, takdir hidup itu bersifat mensucikan. Nggak ada yang nggak. Jadi itu hebatnya Allah Ta'ala, Sang Pencipta. Apapun itu, mau tertusuk duri, ya, mau difitnah di kantor, apapun itu yang bikin mensucikan. Kalau sabar. Tapi kalau ngeluh ya jadi nambah dosa. Jadinya kita nggak belajar dari situ. Jadi mubazir, nauzubillah. Sama sakitnya, tapi tidak berfungsi mensucikan, malah jadi tambah kotor. Nauzubillah min dzalik. Jadinya ditambah lagi nanti episode pensuciannya. Kalau di sini nggak kelar, sahabat-sahabat, nauzubillah min dzalik, kita pulang dalam keadaan tidak kolbun salim, bahaya, aduh. Di sana, waduh, itu alam barzah kan lebih kompleks. Lebih kompleks. Dan Allah tuh sayang sama orang-orang yang mau kembali kepadanya, maka dibersihkan di sini. Banyak hadis, silahkan buka. Orang beriman tuh kehidupan dunianya susah. Nggak apa-apa daripada di sana susah. Nah, makanya iman pada Allah selalu berkelindan segala iman pada hari akhir. Karena ini nyambung kehidupannya. Apa-apa yang kita luput di sini, sahabat-sahabat dapat kok di sana. Nggak usah khawatir, mau jodoh, mau apa. Suatu hari, Sang Wali Songo, siapa namanya, entah Sunan Bonang atau Sunan Giri, pokoknya ada seorang perempuan, solehah, datang menemui beliau, mengungkapkan perasaannya, dan ingin dipinang oleh Sang Waliullah. Ya, izinkan aku menjadi istrimu, aku akan mengabdi padamu, bla 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 gitu ya. Orang soleh. Sang Wali bilang begini, kamu memang jodohku, tapi bukan di bumi ini, tapi di akhirat nanti, di alam nanti. Tuh, ada tuh yang tipe begitu. Saya mau bawa lagi ya, perkara jodoh. I'm gonna accelerate this. Sebagai wacana bahwa wow, mind blowing gitu agama tuh. Jadi kita tuh biar nggak cepet gitu loh pikirannya tuh, kalau kalau aku nggak dapet ini kayaknya wah kiamat. Ya dunia tuh cuman nggak ada apa-apanya gitu. Jadi aduh, apa yang dia siapkan tuh jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih indah, jauh lebih mulia. Tapi kan kita yang akalnya belum nyampe ini selalu ngatur-ngatur gitu loh.
bahwa yang terbaik tuh begini. Nah, itu yang bikin kita sengsara. Sebenarnya apapun itu ya takdir harusnya bikin kita tauan, bersuka cita. Begitu kita lah salah pensikapan, salah melihat, udah. Jadi nggak bisa melihat keindahan, nggak bisa melihat kebaikan, nggak bisa melihat hal-hal seperti itu. Ada suatu hadis ini dikabarkan menjelang Siti Khadijah radhiyallahu an wafat, udah menjelang sakaratul maut. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu ya ke alam barzah nanti kan menemui orang-orang yang sudah meninggal di zaman dulu tuh satu alam. Sampaikan salam kepada madu-maduku, maksudnya istri-istri yang lain. Siti Khadijah kan bingung, apakah kau menikah sebelum menikah dengan aku? Karena setahu beliau Rasulullah SAW itu apa perjaka gitu, nggak pernah menikah dulu, tapi kok mengatakan salam sama maduku, artinya ada istri-istri yang lain. Ketika disebut namanya baru paham. Siapa itu? 3 orang perempuan mulia yang kehidupannya luar biasa, diganjar sama Allah Ta'ala pasangannya Rasulullah SAW. Insan tertinggi. Siapa 3 orang itu sahabat-sahabat? Satu, Siti Asia, nah, istrinya Firaun, yang pada akhirnya dihukum mati oleh Firaun sendiri. Tapi dia yang menyelamatkan Musa, kan? Udah hampir dibunuh tuh bayi Musa tuh. Itu peran besar Siti Asia. Yang kedua adalah berkait masih dengan Musa tuh. Kakaknya Musa alaihissalam. Miriam. Dia juga punya peran penting tuh. Yang mengawasi bayi Musa dihanyutkan ke sungai sampai ke dalam kerajaan. Dia yang kemudian bocorin kan ketika bayi Musa nggak mau menetes ya, nggak mau minum dari yang lain. Dia yang karena masuk ke lingkungan kerajaan, aku tahu orang yang bisa menyusui, dia yang bawa ibunya gitu kan. Wah, itu hebat, epic. Miriam. Satu lagi siapa kira-kira? Itu berkaitan dengan Isa, ibunda Isa. Ya, Siti Maryam. Luar biasa. Orang yang sedang sejak kecil dalam dalam perlindungan dan pendidikan Nabi ya, Zakaria alaihissalam. Setiap kali dia datang ke mihrab, ada makanan, siapa yang ngasih makanan? Dia udah ya, terang sekali nih anak dari kecil soleha, wah semua orang udah wah soleha. Tiba-tiba amar Allah turun, kamu akan punya anak. Gimana aku bisa punya anak, kamu kan nggak punya suami. Nah, masuk sampai sekarang ke kisahnya sampai menghasilkan sebuah agama baru gitu kan. So artinya ya perjodohan aja gitu ya, ada yang oh bukan sekarang, nanti. Jodoh tuh banyak nanti masalah. Ya kita kan pengen kenikmatan ini itu ini, udahlah. Kalau nggak dapat sekarang nggak usah kayak gitu ya. Kayaknya aku terpuruk atau apa. Udah nanti ini tuh ya, dunia ini jadikan ladang kerja keras. Istirahatnya nanti. Tidurnya dalam tanda kutip ya. Of course we sleep ya, tapi nggak usah lama-lama. Tidurnya tuh nanti, ngasolnya tuh nanti gitu loh. Di sini ya memang berpeluh ya, berini ya ini medan kawah canda di muka memang. Semua sebenarnya dipertaruhkan di sini karena keadaan seseorang di alam barzakh nanti, ini baru barzakh ya, belum mahsyar, belum akhirat, surga neraka, ini baru barzakh. Sambil nunggu kiamat kubro itu ditentukan gimana kita hidup di sini. Maksudnya bukan ditentukan kamu rumahnya di sini kayak gini, di sana kayak enggak fisikal, justru hati. Kan nggak dibawa ini semua. Deposito mau punya villa 10 juga. Yang dibawa isi hatimu ketika di sana seperti apa? Kan kolbun salim. Kalau kolbunnya salim, di sana salim. Selamat gitu. Nah, sebenarnya semua takdir hidup yang Allah rancang, ya, desain besarnya udah ditentukan tuh, blueprintnya 120 hari ya, aku tentukan ini 4 hal. Itu udah didesain. Jadi kalau kereta tuh udah relnya udah ada, ikuti aja, nanti kamu akan pecah kecambah di usia segitu, dan gitu. Semua bertujuan untuk menumbuhkan si benih itu sebenarnya. Setiap fase kehidupan kita.
And yes, saya harus melalui perceraian orang tua. Itu bagian dari pecah kecambah. Kalau nggak begitu, saya lihat, oh ya mungkin aku lalai. Tapi kan kadang kita baru lihat setelah lewat ya. It's because we're in the middle of it, wah, ketika in the middle of the storm, you don't have visibility gitu. Kita nggak bisa lihat ke depan. Maka perlu sabar. Kan sabarlah, kata Allah Ta'ala, sabarlah dalam menunggu ketetapanku, sabar, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, gitu aja gitu. Sabar, sabar. Itu jadikan, kan tahu kita modal cekak gitu ya, pulang ke akhirat pasti tekornya gitu kan, amal sedikit ya, em, dosa menumpuk, kelalaian apalagi berjibun gitu kan, sementara anugerah kita dalam complete debt, udahlah utang kita nggak kebayar sama Allah Ta'ala itu. Kalau saya menjadikan hadis itu menjadi sebuah, setidaknya pegang itu deh. Kalau kita nggak bisa ngandelin amal ya kan jelas. Terus ngandelin apa biar kita bisa selamat di hari yang sangat menggetarkan itu. Ada hadis kan yang mengatakan ini ada seseorang yang tekor amalnya udah mau digiring ke neraka. Tiba-tiba Allah Ta'ala mencegah. Jangan, si Fulan malah disuruh ke surga. Semua malaikat yang bertugas bingung. Lah, ini kan hitung-hitungannya jelas ya Allah. Ya katanya, tapi si hamba ini ketika dia hidup di dunia, dia tidak pernah mengeluhkan apapun perlakuanku padanya. Mau hujan, mau badai, mau panas, mau duit sedikit, mau sakit, dia selalu tersenyum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku malu, kata Allah Ta'ala. Aku malu kalau aku harus menghukum dia. Sementara dia tidak pernah mengeluhkan. Itu adab Allah Ta'ala. Ya, jadi sahabat-sahabat pecah kecambah ya. Kalau mau bersuluk, benar kita akan mengalami sesuatu episode sakit. Ada yang dipecahin. Apa itu yang dipecahin? Ya selubung, hijab hati. Yang merasa sakit itu bukan jiwa sebenarnya, si hawa nafsu. Nanti kaitannya sama solder. Ya, nanti disuruh kita belajar apa bedanya solder, kop gitu ya. Solder itu karena dia berkaitan dengan jasa dia. Sesuatu sifat-sifat bawaan, waham-waham, aku begini, yang enak tuh begini, itu waham. Begitu tuh di rip off gitu ya, dicabut, itu yang sakit. Tapi sebenarnya sebuah pembersihan. Nah, begitu kecambah pecah, ada sebuah elemen lain yang muncul. Nah, dia baru muncul ke permukaan tanah, menyentuh aspek pertama dari langit. Itu jiwanya sudah mulai gitu. Nanti lama-lama ada daun pertama yang tumbuh, itu makrifat awal ya, karena daun yang akan menerima cahaya matahari. Digodok tuh nanti bertumbuh lagi. Nah, itu kira-kira pertumbuhan suluk. Nah, kalau kita lihat ayatnya ya nanti berkaitan dengan pertumbuhan benih ini, apa saja faktor yang dibutuhkan? Di antaranya adalah air. Apa ayat tentang air? Kita lihat di sini surat Ibrahim masih berkaitan dengan ini kan surat Ibrahim nih tentang pohon. Nah, surat Ibrahim ini adalah tentang air. Apa kaitan antara Allah Ta'ala nih yang membuat perumpamaan indah sekali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan as-samawat. As-samawat itu jamak ya, lelangit dan bumi. Ini bicara tentang 7 level, 7 lapisan jiwa. Kalau bicara lelangit itu udah nyentuh malakut terus jabarut gitu. Wa anzala minas sama, ini menarik, dan diturunkan dari as-sama, kemudian yang langit ini as-sama itu tunggal. Jadi langit pertama ini hujan itu turun. Wa anzala, kalimatnya anzala kayak nuzulul Quran. Itu something very profound, sacred. Wa anzala minas sama, itu air hujan. Lihat sequence-nya, air hujan itu fa akhraja bihi minas samarat, langsung tuh dari air hujan, bayangan. Allah mengeluarkan darinya, jadi kaitan antara air hujan, Allah mengeluarkan darinya as-samarat, buah-buahan, langsung loncat kan. Ini bicara tentang pertumbuhan benih.
Tapi kalimat Allah luar biasa, minas sama dari langit, artinya si jiwa masih tumbuh dulu. Nanti dia dapat pengetahuan. Dari pengetahuan itu ada air hujan, air itu menumbuh, dari situ ditumbuhkan buah. Tentu ada sequence yang diloncat di sini karena ini merupakan summary. Ada kaitan antara air dari langit dengan tumbuhnya buah. Ya, jadi buah ini, sahabat-sahabat, ya ini yang ada, nggak boleh makan buahnya karena belum tumbuh. Kapan tumbuhnya di dunia? Kan waktu itu dia belum diturunkan ke dunia. Belum mengalami episode sakit berpisah dari yang dia cintai. Dikatakan 1000 tahun pisah sama kita, LDR 2 tahun aja, waduh gitu ya. Coba bayangin 1000 tahun udah gitu nggak ada WhatsApp. Hah? Nggak bisa ngubungin gimana tuh. Saya nggak kebayang. Bisa 1000 tahun bisa ketemu di Jabal Rahmah, itu gimana ceritanya. Kan amazing tuh. Pengen tahu. Nanti suatu saat nanti diputar lagi tuh videonya. Kita semua menyaksikan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat itu. Kekuasaan Allah ya. Di hari ketika nggak ada lagi pertanyaan. Semua clear. Diungkap dengan jelas. So, pohon yang nggak boleh didekati karena terkait dengan buah. Buah ini, nah nanti kalau kita lihat ya di surat Al-Baqarah ayat 25. Sampaikanlah kabar gembira katanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuh ya, jadi as-solihin. Untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi as-solihin tuh dijamin surga. Ya, kalau mau dapat tiket surga, cek saya sudah beriman, sudah beramal soleh belum. Itu. Setiap kali di surga itu dibeli rezeki buah-buahan. Ini minas samaros. Nah, ini perkataan mereka. Ini orang-orang yang sudah di surga. Oh, ambil makan gitu. Inilah rezeki yang diberikan kepada kamu, kami sebelumnya. Dia recognize. Dia mengenali buah-buah itu. Inilah rezeki yang diberikan, rizqon. Jadi perhatikan buah di sini selalu dikaitkan dengan rezeki. Rezeki itu buah-buahan. Jadi silakan eksplor Al-Quran ya. Kalau bicara tentang rezeki itu tidak ada kaitannya biasanya dengan rumah, harta. Notion kebanyakan orang kan, wah alhamdulillah dapat rezeki semiliar. Tapi berkaitan dengan sesuatu yang spiritual yaitu buah-buahan. Artinya bukan kita menegasikan atau memandang remeh temeh. Kita butuh duit ya, tapi bukan tujuan. Harusnya itu rezeki lahir harusnya digunakan sebagai sebesar-besarnya untuk membuahkan rezeki yang hakiki, yaitu mesti berbuah orang itu. Kalau kehidupannya tidak berbuah itu seperti mubazir. Jadi sang Rob ya udah bukan capek-capek ya buat dia, Ta'ala tentu tidak ada lelah. Udah repot-repot ya, itu bahasa kita lah susah ya. Udah bikin takdir ini itu nggak ada buahnya. Buah itu nanti terkait dengan hakikat. Al-haq. Timbangan di hari nanti itu bukan berapa kamu sudah donasi berapa ke masjid, berapa miliar atau berapa masjid sudah nggak ada, tapi timbangan di hari itu adalah al-haq. Berapa banyak buah-buahan yang kita makan dalam jiwanya ya, bobot al-haqnya yang kita hasilkan. Nah, this is a thing to consider gitu ya. Jadi jangan sepelekan aliran takdirnya, karena itu tuh semua betul-betul treatment dari sang penanam benih untuk menumbuhkan pohon diri. Kita aja yang nggak paham gitu. Kenapa sih aku dibikin, si bosnya dibikin berulah, harus lihat big picture, come on. Ya. Jadi kalau misalkan kita kehilangan big picture akan selalu diombang-ambing oleh isu sementara, isu pilpres, isu menteri, isu mah terus ya, tapi jangan hilang ke orientasi hidup gitu. Karena isu tuh berganti-ganti terus. Sementara uban tambah banyak ya. Barzah makin dekat nih. Kuburan, we don't have time to play around. Kita mesti punya orientasi yang tepat dalam kehidupan. Mendudukkan persoalan masalah kerjaanku tuh harus digunakan untuk ya semua jadi punya meaning.
anakku kenapa gitu desainnya, kenapa aku bercerai 2 kali, 3 kali, sekali, ya. Semua bagian dari treatment ilahiyah supaya benih itu tumbuh untuk jiwa. Kenapa sedemikian rupa? Itu yang kita minta Shiratul Mustaqim. Shiratul Mustaqim is the path yang paling ideal supaya si benih tumbuh. Di luar itu benih merana. Kalaupun udah tumbuh, pohonnya bisa tercerabut seperti disebut di dalam surat Ibrahim. Nanti kelanjutannya disebut sajarah khabithah. Pohon yang buruk itu adalah yang akarnya tercerabut. Mengerikan. Udah tumbuh, udah mah susah tumbuh juga ya. Udah tumbuh besar, tumbang. Nauzubillah min dzalik. Aduh, itu paling susah tuh untuk restore tree. Kalau dia udah tercerabut akarnya terus harus mungkin lebih susah dari resusitasi. Ya, jadi ini menarik bahwa buah-buahan itu dikaitkan dengan rezeki. Itu yang sebenarnya harus harus kita pahami ya. Oh, ada rezeki batin yang harus kita generate, harus kita cari. Kalau rezeki lahir mah udah dikadar. 120 hari udah ditentuin. Nah, perkara rezeki batin ini yang tiap orang ini ya, Rasulullah SAW berkata suatu saat begini. Sesungguhnya Ruhul Kudus berbisik kepadaku, coba, bahwa jadi rezeki itu kenceng ya jadi kita berlomba ya, kita berlomba mati ini pada pada suatu saat habiskan waktu kita. Rezeki itu rezeki lahir. Dia ngejar. Jadi nggak ada orang yang rezekinya tuh sampai habis nggak kepake mestinya gitu ya. Cuma nggak terbuka semuanya rata-rata rezeki lahirnya, apalagi batinnya. Jadi pengetahuan tentang siapa dirinya banyak yang gelap, banyak yang masih marah gitu dalam dirinya karena belum solve. Kenapa? Karena nggak pernah nanya Allah. Kenapa? Karena nggak pernah, ya nggak takwa. Kan buat takullah wa yu'alimukumullah. Iman amal soleh diajarin. Iman yang nggak ada, boro-boro beramal soleh. Kapan diajarinnya? Sementara waktu makin dekat, dia mah terus aja tiktokan ya kiri kanan, memang nggak fokus mencari Allah. Ketika itu tidak terjadi, taubat tidak jalan, padahal taubat itu sebagai pintu gerbang syarat untuk diberinya iman. Nah, so Al-Quran bicara skemanya jelas. Jadi jangan-jangan sumber perkara kita bingung dalam kehidupan, nggak punya orientasi, ya memang karena kita nggak cari Allah sih. Ya memang kita cari dunia dan kita menjadi kecewa dengan dunia yang kita cari itu. Coba kalau cari Allah dan cari benar gitu. Perlahan tapi pasti semua akan terungkap dan kita akan menjejak di jalan yang lebih kokoh. Karena dunia itu fana. The thing about this world ya, namanya dunia fana. It's a series of letting go. Nggak ada yang abadi. So, kalau mau menggenggam sesuatu yang bakal hancur, it's your choice. Tapi bukankah kita ingin abadi, kita ingin bahagia yang selamanya gitu. Dan hanya dengan mendekat kepada sang keabadian kita bisa seperti itu. Oke, kita lanjut tentang air. Nah, jadi menarik ya. Jadi buah-buahan itu nanti dikaitkan dengan air. Air itu fungsinya adalah untuk yang memberi nutrisi kepada si benih. Dari mulai dia menjadi benih, nanti dari pohon dan lain sebagainya. Tentang ayat lain, Al-Baqarah ayat 22. Mari kita lihat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia yang menjadikan bagimu bumi hamparan sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Jadi sebutkan dulu buminya harus beres, langitnya. Baru dia menurunkan hujan dari langit. Dan dengan hujan itu, tuh sekali lagi, dari hujan, air, langsung ke buah-buahan. Nggak bilang benih, nggak bilang pohon, langsung ke produknya. Buah-buahan. Ya, sekali lagi bihi minas samarati rizqa lakum. Itu rizki. Perhatikan sahabat-sahabat, bumi, langit, itu selalu sekuensnya begitu. Jadi
kehidupan kita jasadiah yang meliputi semua jasadiah itu harus dimanage dengan baik dalam bersuluk. Harus dimanage dengan baik. Itu syarat si langit bisa tegak sebagai atap. Omong kosong, orang mencari spiritualitas dengan meninggalkan kewajiban dunianya. Nggak bisa, karena itu adalah anak tangganya. Gitu. Kan mau ke langit gimana gitu? Itu adalah anak tangganya. The stairs of Jacob gitu ya. Jacob's stairs, Jacob's ladder gitu kalau dalam kisah Nabi Yakub yang melihat tangga ke langit. Itu adalah tangga. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk. Semua yang ada di dalam tangan kita, apa-apa yang Allah hadirkan, itu saja mulai dari situ. Aku mulai dari mana ya Teh? Ya mulai dengan ya semua kewajiban kita lakukan. Tertib dunia diiringi dengan ini banyak zikirnya, banyak senyumnya gitu ya. Yang tadinya kalau ini misah-misuh gitu pagi-pagi, cepet sekarang jadi udah tenang gitu, tenang. Yang tadinya kalau macet, gitu ya, ngelakson terus. Jadi sekarang lebih wah penuh dengan kasih sayang. Silakan lewat. Jadi semua tuh dinikmati gitu loh. Dan Allah tuh pengen kita menikmati semua episode, every single second of it. Karena demikian banyak yang tersimpan di situ. Setiap saat kita dalam ciptaan yang baru. Nanti kalau bumi kita tertib, si atapnya tegak. Perlahan-lahan hujan turun. Tek, 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 tek. Hujan turun, tentu episodenya banyak tuh. Tapi kemudian Al-Quran menyingkat, nanti muncul buah gitulah. Nah nanti buah ini hubungkan dengan surat An-Nur ayat 35. Buah ini menghasilkan minyak. Minyaknya itu mencahayai. Nah, nanti cahaya itu akan mendalam tuh. Nanti kita belajar serambi suluk ya. Cahaya dari luar harus ketemu dengan cahaya dari dalam. Si misbah itu. Itulah pertemuan dua lautan. Wah, masif sekali. Luar biasa. Tapi di sini syaratnya ya, sahabat-sahabat. Perhatikan. Perhatikan. Supaya hujan turun dan menghasilkan buah-buahan, fala taj'alu lillah anda. Jadi jangan katanya kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun gitu. Ini kan bicara tauhid. Tandingan bagi Allah tuh musyrik kalau kita punya tandingan. Secara praktis, kalau kita masih punya objek-objek yang kita takuti selain Allah, tauhid kita tanda tanya tuh di situ. Lagi shaky di area itu. Sok sekarang bawa, bring it on. Bring it on. Apa yang ditakuti? Apa yang paling sahabat-sahabat takuti saat ini? Yang kalau itu terjadi, the worst case scenario, aduh kayaknya aku nggak sanggup. Oke, silahkan. Ya, maybe macam-macam. Aku nggak sanggup kalau ditinggal oleh suamiku. Aku nggak sanggup kalau ditinggal oleh istriku. Aku nggak sanggup kalau suamiku nikah lagi. Aku nggak sanggup kalau aku bangkrut. Aku nggak sanggup kalau kakiku buntung misalkan ya. Aku nggak sanggup kalau anakku meninggal. Aku nggak sanggup. Oke, you mention all of that. Dan tidak ada satupun yang kita bisa lakukan untuk mencegah hal itu, betul? Cuma bisa berdoa, ya Allah jangan kau timpakan kepadaku sesuatu yang aku tidak sanggup memikulnya, gitu kan? How fragile we are. Okay, it's okay to be afraid. Itu normal. Manusiawi, it's being human. A part of being human. Kalau nggak punya rasa takut, nggak mungkin lah semua orang punya rasa takut. Tapi yang dimaksud di sini, jangan kau mengajarkan tandingan-tandingan. Jangan dikuasai oleh rasa takut itu, sehingga dia menjadi ilah. Who govern us gitu gara-gara rasa takut itu jadi kita mengambil keputusan untuk menghedging gitu supaya itu tidak terjadi. Nah, itu yang kemudian tauhid kita menjadi tercederai. Oke, takut tapi kembalikan sama Allah. Jadi ilahnya kita pegangan sama Allah. Ya. Jadi
kembali lagi sebenarnya jalan suluk itu jalan tauhid ya. Karena harus murni lillahi ta'ala berkali-kali harus dicek lagi gitu. Nah, jadi itu syarat ternyata untuk bisa menumbuhkan benih pohon. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 22, jangan engkau mengadakan tandingan-tandingan lain bagi Allah. Ya. Nah, mari kita renungkan di situ. Sementara kita buka kelas diskusi untuk pendalaman. Ya, silakan sahabat-sahabat. Ada yang mau berbicara atau share? Silakan, Mbak Yosi. Halo, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Eh, mau ini apa ya? Aku mau cerita, terus kayak ada kesadaran baru aja sih dari eh, selama Teteh cerita dan ngasih banyak pelajaran tadi selama berapa ya? Kurang menit, lebih dari 30 menit tadi. Jadi tuh aku setahun kemarin itu kan divonis distimia ya Teh. Jadi depresi yang ringan tapi dalam jangka waktu tahunan. Jadi apa sih namanya, psikiaterku tuh menangkap apa namanya, ciri-ciri itu. Maksudnya oh simptomnya itu gitu. Jadi Iya. aku lemas, aku selalu sedih, nggak ada harga diri, putus asa. Dan itu kan mempengaruhi ibadah, mempengaruhi produktivitasku. Sampai aku tuh mau bunuh diri berkali-kali. Dan itu benar-benar aku tuh kayak selama setahun itu kerja ya. Aku tuh bahkan bilang ke komunitasku, ke teman-temanku tuh, sampai ke psikiaterku, kayak aku udah ngomong kayak gini, aku tuh nggak mau kerja, aku tuh capek, aku tuh lagi capek, aku pengen istirahat aja. Tapi masalahnya Teh, aku tuh ada di kondisi di mana aku itu udah nggak punya yang backup gitu. Aku nggak ada yang bisa backupku secara finansial, karena bapakku udah meninggal dan ibuku kan janda, ya nggak mungkin. Justru yang ada aku yang harus memberi gitu kan. Itu tuh aku benar-benar yang nangis, kayak berapa kali bahkan aku pengen mati aja. Bahkan ada sempat kayak, ya Allah kok aku dikasih kayak gini, aku nggak sanggup ini kerja dalam keadaan seperti ini. Nggak hanya sedih kan, nggak hanya mood swing, tapi itu kan ke fisik ya Teh, sampai ke sakit kepala, otot juga nyeri, dan aku harus ke kantor, dan jarak kantor itu jauh, aku naik angkot. Aku kan dulu kerja di kontraktor, jadi kadang aku harus visit ke proyek dan dengan keadaan fisik yang lelah banget kayak gitu. Dan ditambah aku ada utang yang aku emang pengen, yang aku sudah janjikan selalu bayar setiap bulannya. Makanya aku sudah keburu tanda tangan proyek sama orang lain gitu. Maksudnya sama temanku freelance gitu. Jadi kerjaanku jadi lebih banyak, dan ditambah aku lagi dapat beasiswa bootcamp gitu Teh. Dan bootcampnya itu apa sih namanya, insentif selama 3 bulan. Itu padahal bootcampnya itu maksudnya aku masuk di angkatan awal tahun. Tapi aku tuh karena sakit, aku tuh jadi kayak selalu nilainya tuh jadi nol terus gitu loh Teh. Akhirnya istirahat atau ganti batch lain gitu. Itu akhirnya kan aku gabung nih sama grup suluk ini kayaknya pertengahan tahun kemarin. Terus aku ingat banget deh, Teh Tessa tuh bilang lagi tuh, apapun semua itu, kondisi apapun itu kamu minta sama Allah, berdoa sama Allah. Dan aku tiap malam itu aku tuh nangis, kan tiap malam aku nangis nih pulang kerja. Aku minta, ya Allah, aku udah gak sanggup nih. Aku gak sanggup, tapi aku juga harus hidup. Aku gak mau mati sebenarnya gitu. Menyakitkan gitu. Terus gimana sama bootcampku? Aku butuh sertifikat ini gitu. Ini beasiswa aku dapetinnya gratis. Orang lain kalau di luar sana bayar berjuta-juta gitu. Ini gimana gitu? Dan tahu nggak sih? Dan ternyata di akhir tahun, tanpa aku benar-benar yang menyadari, selama setahun aku ngeluh, nangis apa segala macam itu Teh,
semuanya selesai gitu aja. Aku nyelesain proyek freelance temanku selesai, bootcampku juga selesai. Aku bahkan bisa magang di satu brand lewat bootcamp itu. Dia juga akhirnya resign dan dapet kerjaan yang gajinya lebih besar dan ritme kerjanya jadi lebih lamban dan bisa ngasih aku waktu untuk lebih banyak istirahat karena aku bisa WFH teh. Tapi itu aku harus bersabarnya setahun teh. Sakitnya tuh setahun, sakit batin, Itu tadi ya. sakit fisik. Tapi itu yang tadi saya bilang minta doa gitu. Jadi kayak, aduh ya Allah aku gak sanggup itu sampai aku berkali-kali, aduh aku mati aja kayaknya aku mau bunuh diri gini. Dan Allah merespon ya, Mbak Yosi, sesuatu yang kita nggak kebayang pada saat itu. Ya mungkin benar yang kata Teh Tessa, tapi kita harus sabar dulu kan. Kalau Teh Tessa kalau dicoba, kalau dikasih sesuatu, aduh aku udah gak sanggup lagi ini gitu. Tapi aku akhirnya di kesadaran baru lagi, oh ternyata dari 2 tahun di total aku kerja di kontraktor itu pun dengan gaji yang kecil dan di sana kan kontrak gaji kecil karena perusahaan itu baru bangun dan aku ikut bangun sistem kan. Tapi Allah tuh ngasih rezeki kalau secara minimal gaji emang kecil. Tapi aku dikasih skill teh. Yang mungkin orang S1 atau S2 lainnya di luar sana tuh mungkin belum punya gitu yang baru lulus gitu. Ini kayak ya Allah ternyata rezeki itu nggak hanya uang gitu loh, banyak gitu loh teh. Yes, bahkan jauh lebih banyak yang bukan uang ya. Tapi sabar dulu itu loh teh. Jadi akhirnya aku betul, punya sabar. Akhirnya tahun ini kalau aku mendapati sesuatu yang nggak enak atau masalah di kantor atau menghadapi apa, kayaknya sabar dulu aja deh. Orang aku udah ngelewat yang nggak enak terus dikasihnya. Bener, jangan responsif. Udah terima dulu, lihat dulu aja. Kita suka panikan gitu kan, pengen solving the problem. Ya, kadang dia akan solve sendiri kok. Ya, lihat aja nanti terurai sendiri. Kita tuh kayak pernah mengurai benang kusut, ya kan? Susah banget tuh. Udah gitu di timing dalam 3 menit harus, itu tambah panik. Makin diurai makin kusut, akhirnya dipotong gitu. Saking kesalnya. Mengurai benang kusut tidak mudah. Bagi Allah mudah banget. Nah, makanya jangan mengandalkan ke diri sendiri. Makanya la haula wala quwata illa billah. Siapa yang berzikir itu Allah bukakan. Itu kan jelas. Jadi ketika kita bilang la haula wala nggak ada, aduh ya Allah. Anehnya ya dalam berserah diri itu. Dulu saya pikir berserah diri, pasrah itu kayak nggak kerja atau apa. Justru kita sedang membuka channel kepada Sang Maha Kuasa. Kekuatan itu datang dari Dia. La haula wala quwata illa billah. Begitu dia turun channelnya ya, jadi kekuasaannya turun. Wus, ajaib. Itu. Nah itu ya alhamdulillah Mbak Yosi. Wah ya itu kan pengalaman. You've been through the deep gitu ya. Pernah yang dalam, udah hampir-hampiran. Sekarang nanti akan ada. Ya itu memang itu tadi ya. Bercah kecambah tuh perlu pain gitu dalam menuju Allah. Ayatnya jelas, sahabat-sahabat. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 213. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, kata Allah. Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum. Jadi everybody has been through that. Semua orang mengalami. Apa yang dialami? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, digoncang. Sampai goncangan itu kencang banget sampai mereka bertanya, ya Allah kapan datang pertolonganmu? Udah kayak gitu bener. Kapan datang pertolonganmu? Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrullah qarib. Dan berkali-kali terjadi gitu ya. Tidak ada yang binasa, semua orang nabi-nabi berakhir dengan sangat indah kisahnya. Kalau saja kita mau sabar. Ya. Jadi kalau misalkan ada guncangan dalam kehidupan, tenang dulu. Jadi respon kita ke Allah dulu, vertikal. Jadi ingat ya, ayat ini jadikan. Bumi hamparan, apapun yang terjadi itu di-manage. Ya. Secara akal, secara jasad di-manage. Yang step berikutnya, langitnya masih tegak. Jadi harus ada gerak vertikal.
Karena kalau geraknya cuman kiri kanan, wah ya udah itu arah setan banget tuh iblis. Aku akan mendatangi mereka di depan, belakang, kiri, kanan. Udah kejebak, akan kemana-mana. The only way is up. Apapun yang terjadi, berikan dulu sama Allah Ta'ala. Karena dia yang paling tahu solusi yang terbaik. Sama tadi perjalanan Dela, gimana supaya kita tidak terjebak pada ilah-ilah lain. Pertama, minta dulu sama Allah. Sebelum kita ke teori ini, itu. Karena itu adabnya. Ya Allah, jangan engkau jadikan. Karena kita harus mengidentifikasi nih, hal-hal yang kita cintai banget. Ya, harus di hedging. Udah, biasanya, ini ya, saya mau buka. Dulu ada kasus Agim tuh ya ceritanya, wah Agim, wah dipuja-puja sampai satu titik beliau nikah lagi, wah semua pada marah gitu ya, sampai katanya dicubit atau saya berkesempatan ngobrol langsung sama Teh Nini setelah semua itu terjadi. Ya kebetulan, beliau sangat ramah, padahal nggak bikin appointment loh, cuman ini aja, Teh Nini ada boleh ketemu dong, ngobrol tentang masalah itu, ya Teh, aku tanya, pelajaran buat Teteh apa sih? Saya terkesan dengan jawabannya ya, beliau luar biasa gitu. Ini untuk mengidentifikasi hal-hal yang kita cintai, karena itu kita bisa diuji dari situ. Beliau tidak menyalahkan siapapun kiri kanan, ya tidak menyalahkan suaminya, tidak menyalahkan perempuannya yang lain dan lain sebagainya. Dia bilang, Teteh menyadari cinta Teteh terlalu besar sama AA, katanya gitu. Bahkan sampai bikin Allah cemburu. Gitu. Wow, dia self reflection seperti itu gitu. Nah, mungkin itu yang Dela ya, untuk supaya gimana tidak menjadikan ilah, kita harus beridentifikasi. Kita mesti tahu kan, kayaknya aku tuh cinta banget sama ini, aduh harus istighfar gitu. Jangan-jangan kelebihan, terlalu gitu kalau kata Roma Irama. Ya, terlalu. Kalau orang Belanda gitu ya. Mbak Ati, terlalu. Nah, terlalu itu si hati bisa ngukur tuh sebenarnya. Kalau makin dia sensitif, dia hidup, astagfirullahaladzim, kayaknya agak lebay nih aku. Istighfar, astagfirullah. Makanya istighfar tuh harus menjadi hal yang udah daily banget deh. Jangan ada satu hari berlalu tanpa kita istighfar. Rasulullah SAW itu minimal 100 kali. Taubat ya, bukan istighfar aja, ini taubat. Istighfar mungkin lebih dari itu. Jadi karena kita nggak tahu dia tidak berkenan di mana gitu. Mungkin kita tidak melakukan pelanggaran syariat besar, tapi ya justru semakin orang dekat sama seseorang, hal-hal yang kecil tuh jadi nggak, bener nggak? Gimana? Bener nggak? Coba. Kalau kita dekat sama seseorang, kekasih lah atau apa, kan beda. Orang lain melakukan hal yang sama, kita mah bisa tenang, tapi kalau kekasih kita yang ngomong itu, itu lebih sakit. Kita kok makin dekat sama Allah, hati-hati. Mata yang telah melihat dia, kata Anifar, itu bejana malapetaka. Karena dia makin sayang sama kita, nggak mau gitu. Kamu kok gitu, ya. Tapi bukan berarti kita jadi, wah, langkah menjadi surut. Karena kalau kita benar-benar mencari Allah, ya udah, se worst case scenario gitu, dia akan tetap hukumnya Allah tidak menzalimi hambanya. Gitu. So ya, jadi gimana supaya tidak menjadikan itu ilah kita, apa-apa yang kita cintai, minta sama Allah, jangan kau jadikan, karena ada doanya, jadikan kecintaanku. Jadi minta dia menjaga hati kita. Kemudian kita mulai mengidentifikasi, makanya harus tafakur, refleksi. Kalau misalkan ini, oh ya, work with the flow, gitu ya. Jangan mencintai segala sesuatu terlalu. Nanti sakit begitu diambilnya gitu, dan Allah punya cara gitu. Nah itu, walau alam. Thank you Mbak Yosi sudah berbagi, that's amazing. Oke. Sama-sama Thank you, Teh. semoga semangat terus ya. Yang lain mungkin satu lagi sebelum kita tutup, ada yang mau berbagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bumba, silakan. Mbak. Ya, Bumba. Aku jadi geli Hmm. sih kalau dengerin Tessa panggil aku Bumba, karena yang manggil aku Bumba udah lulus sekarang. Tes sudah kemarin habis wisuda. Alhamdulillah sih, time flies ya. Alhamdulillah. Berarti Iya salah satu betul. buah-buahanmu Mbak.
Anak-anak juga kan buah tuh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Piye Iya. piye piye Mbak Evi. Iya, jadi aku tuh lagi berpikir ya, aku Mhm. bersyukur sih karena selain ikut KSO, aku juga ikut ke Serambi Suluk sehingga Aha. walaupun di Serambi Suluk itu kalau menurut aku tuh materinya lebih berat gitu ya, Heeh. tapi kadang dengan mengkombinasi antara mendengarkan di Serambi Suluk maupun yang di KSO ini, itu tuh jadi ada jembatannya gitu. Oh, ini ya yang dimaksud Hmm. gitu. Hmm. Gitu. Terus kemarin kalau pas kita sempat ketemu itu waktu di Bintaro, aku pernah bilang sama Tessa kalau aku tuh pengen bertaubat gitu ya Tess ya. Hmm. Terus jalannya yang seperti apa sampai sekarang belum ketemu karena ada ini dan itu yang kemarin aku sebutkan ke Tessa gitu ya. Terus ternyata dari situ itu aku malah kayak ditampakkan sama Allah eh, sifat-sifat yang eh, masih banyak harus aku perbaiki gitu, Tess. Hmm. Gitu. Begitu aku ngomong aku mau bertobat ya Allah gitu, mau minta ditunjukin jalannya, malah kelihatan kalau ternyata aku ini masih nggak sabaran ya. Ternyata Hmm. aku sih masih baperan ya, terutama kalau yang tadi Tess sebut sama orang yang terdekat ya, terutama suami gitu ya. Hmm. Jadi Hmm. jadi kayak ditampakkan terus gitu Tess di aku Tess. Hmm. Gitu. Jadi aku Ya. berpikir mungkin apakah ini caranya Allah untuk menunjukkan inilah kalau kamu mau benar-benar bertobat, mau Hmm. mencari aku itu, yang kayak gini Yes. nih bener-benerin dulu nih. Gitu. Ya, ya, Dan ya, itu ya, ya. susahnya luar biasa ya, karena Aha. ternyata ya itu karena ternyata Susah kita kalau tidak nggak bisa Allah bantu. betul, karena kita tidak bisa menutupi kadang kalau sama orang lain kita bisa baik gitu ya, Hmm. tapi Hmm. sama orang terdekat kita dia pun mungkin nggak bisa ditutupin ke aku nggak bisa nutupin ke dia gitu ya. Jadi sama-sama Hmm. akhirnya kita sadar, kok masih kayak gini ya kita ini gitu sih. Yap, ya, ya, ya. Itu perjalanan kan makanya la ilaha illallah. Sebelum ke illallah itu la. Kita penegasian. Jadi hal-hal yang menutup dibukain. Memang kan salah satu rahmat terbesar, pemberian Allah terbesar kepada seseorang adalah ketika ditampakkan keburukannya. Saking susahnya lihat keburukan diri itu. Kita merasa udah beres, udah kayaknya sabar begitu. Jadi makanya dunia ini cermin 3 dimensi sebenarnya. Anak tuh cermin kita ya. Bertingkahnya anak itu sebenarnya jangan apa buruk wajah apa cermin dibelah gitu kan. Itu kita itu. Cuma terrefleksi dalam bentuk anak. Cuma kita nggak ngaku gitu kan, nggak mau tidak berksatria cukup besar untuk menerima that's me actually gitu. For me, it took me 3 years gitu, butuh 3 tahun untuk melihat. Pertama tuh suami tuh kok gitu banget sih, aku nggak suka dengan ada satu sifatnya yang aku nggak suka. Baru 3 tahun aku sadar sebentar, itu aku. Jadi dia tertampakkan gitu ya. Begitu sadar, turun tuh ininya intensitasnya. Jadi hidup tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau hedging, mau cross apa namanya ujian dalam hidup, kalau mau intensitasnya turun, begitu sadar turun dia langsung. Karena udah belajar. Nanti ada yang lain gitu. Nah makanya butuh karena semua seri episode-episode untuk pembelajaran ya bagaimanapun juga ya. Rahmat dan ilmunya melingkupi segala sesuatu kan. Jadi ilmu memang maksudnya ketika dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ibnu Abbas kan mengatakan maksudnya menyembah itu bukan sekedar oh gitu ya atau charity haji atau apa. The essence is untuk mengenal dia gitu. Gimana mungkin penyembahan yang hakiki itu ketika kita fall in love itu then you I worship you gitu. Karena ada kecintaan. Itu yang disasar sebenarnya.
Makin kita mengenal dia, makin jatuh cinta, makin tenang bersamanya, ya, makin percaya sama Allah, makin nggak gerasa-gerusu dalam kehidupan, makin nggak mudah diombang-ambing oleh isu, ya, dan hal yang momentarily dalam hidup, because life is always change, ya. One day your lover says, I love you. 5 hari kemudian hilang, biasa. One day anak kita lucu. 5 hari kemudian nyebelin, ya, terus lucu lagi. It's always like that. Kehidupan tuh siang malam, kadang lucu, kadang nyebelin, kadang seneng, kadang bikin sedih gitu, ya. Kadang lapang, kadang sempit sampai kita sesak sekali, and it's okay. It's okay. Itu semua bagian dari, ya, kadang kita bisa ngomong asik sama suami, kadang gejet gitu. Nah, di situnya tuh ada informasi tuh di situ. Apa ya Allah, balikin lagi ini apa sebenarnya? Kenapa kok sulit sekali topik ini gitu, ya, misalkan apa, terus kita ngobrol, and then gali, terus kemudian alhamdulillah kalau Allah bimbing nyampe ke pemahaman, lulus. Nanti ada lagi modul lain yang belum kita paham, terus sampai ya, Al-Quran kasih visi, harus sampai bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia nih, nggak ada yang batil, nggak ada yang jelek takdirmu itu. I can understand now. Hanya dengan pemahaman. Kenapa? Di surat Al-Kahfi, Khidir alaihissalam yang mengatakan pada Musa ketika Musa bilang, aku ikut ya, aku pengen belajar darimu. Kan itu awalnya tuh ketika Musa udah melewati, membelah lautan, gunung diangkat, pokoknya spektakuler lah, ya. Merasa udah dapat 10 commandments. Ada yang umatnya bertanya, apakah ada orang yang lebih berpengetahuan dibanding engkau? Musa bilang, siapa ya? Kayaknya nggak ada. Allah menegur, ada orang yang lebih berpengetahuan dibanding engkau. Wah, karena Musa adalah pencari Tuhan, begitu dibilang ada orang berpengetahuan lebih engkau, bukan pundung, bukan merasa, tapi dia langsung, di mana orang itu? Aku ingin mencarinya, walaupun aku harus berjalan bertahun-tahun. Itu surat Al-Kahfi. Makanya dianjurkan dibaca setiap hari Jumat. Jangan hanya baca tilawah, artinya baca. Berulang kali, itu kisah luar biasa tentang membangun buah tuh sebenarnya dalam diri tuh, ya, supaya misbahnya menyala. Masuk Al-Kahfi. Nah, itu orang yang dikatakan punya lebih pengetahuan tentang siapa? Tentang Allah. Dicari sama Musa. Kan kemudian ketika Musa mau berguru, dikatakan oleh Khidir, nggak bisa, kamu nggak akan sabar ngikutin aku. Bisa, aku bisa. I promise. Mungkin kan zaman sekarang, ya, sekarang gini, bagaimana kau bisa bersabar atas sesuatu yang kau belum punya pengetahuan tentangnya? Jeder. Di situ ayat itu, cari itu ayatnya di Al-Quran Al-Kahfi. Kesabaran itu butuh pengetahuan. Di antara pengetahuan adalah pemahaman. Begitu kita paham, memang anaknya begini, sabar. Nah, tahu perilakunya begini, dikasih pemahaman tuh. Ketika Allah memberikan pemahaman, nih ya, natur rumah tangga tuh begini, natur rezekimu begini, kita bersabar di situ karena paham. Banyak O-nya gitu. And then lebih ngerti. Nah, itu. Jadi Iqra, ya, ayat pertama turun itu mengisyaratkan bahwa kita perlu akal untuk membaca, benar nggak? Coba sodorin buku teks, jangankan buku teks, ya, satu kalimat saja sama anak 6 bulan, bayi, nggak akan dibaca, ditelen bukunya, dia nggak tahu, akalnya belum berkembang. Bagaimana cara meningkatkan akal? Nah, kan pertanyaannya gitu. Itu tuh rasa sakit yang kita nggak mau, itu fungsinya ningkatin akal, sahabat-sahabat. Beneran. Kalau kita sabar, ya, ini sakit nih, squeezing, ya Allah, sabar, dan lama-lama ada yang terang di dalam hati. Jadi hidup tuh indah. Semuanya Allah aturin, siang malamnya, kurang lebihnya, udah jalan aja. Percaya sama dia sepenuhnya, udah happy aja.
akal kita lagi di-upgrade gitu ya. Nanti kalau misalkan kita lagi, aduh ini kenapa kok lagi, oh ya Allah, akalku lagi di-upgrade. Nggak apa-apa, bismillah, bismillah, bismillah. Jadi kita punya pemahaman lebih tentang bagaimana menjalani kehidupan. Wonderful, isn't it? Pokoknya hidup tuh terlalu bermakna, terlalu berharga untuk sekedar kita keluhkan, untuk dilalui dengan remeh-temeh. Pokoknya kita selama masih ada nafas, sahabat-sahabat, istighfar yang banyak, puji Dia, raih ilmunya. Semoga kita mendapatkan yang terbaik yang Allah sudah siapkan buat setiap kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita pulang ke alam barzah nyesel. Kenapa aku nggak ngelakukan ini? Kenapa? Ya, na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat kajian hari ini. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Insya Allah. Jadi semua Qur'annya jelas ya. Bicara, wah ini luar biasa. Nggak akan selesai, memang benar ya kata Al-Quran. Nggak akan selesai dikaji di bumi ini. Makanya di surga pun kegemaran ahli surga katanya membuka suhuf gitu. Ini Quran luar biasa. Semoga Quran menjadi berkah buat kita, menjadi cahaya yang menuntun kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala mengokohkan taubat kita, meluruskan tauhid kita, dan hati kita hanya mencari untuk Allah Ta'ala. Semoga selamat semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you everyone. Sampai ketemu lagi insya Allah. Semoga masih ada rezeki. Amin. Masih hidup minggu depan ya. Silahkan menjalani kehidupan dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.